Halo semuanya, balik lagi di Juru Kemudi. Kali ini kita akan review mobil yang kalau digelitikin itu ketawa. Mana nggak ketawa? Oh enggak ya, karena ini adalah Geely M Grand hatchback tahun 2009. Nah, sebelumnya video ini disponsori oleh GoFresh, permen tipis penyegar mulut pertama di Indonesia. Kita langsung aja kali ya review ya. Kita kali ini ditemani sama Mas Rian, Oke. videographer. Kita pertama kalinya melihat dan megang dan nyoba Geely M Grand. Jadi kita akan review langsung dari depan dulu ya teman-teman ya. Kita kayaknya dari mana nih? Nah, kita lagi dari grill dulu nih. Ini adalah Cadillac, bukan. Ini adalah logonya Geely yang seperti Cadillac. Terus ikonik ya. Dia kayak Geely. Terus habis itu grillnya ini dari plastik. Kayak Geely apaan sih? Hah? Enggak apa-apa. Lupakan. Geely 2009. Nah, yang baru udah baru lagi. Oh Ih, gitu, Mas, ini Pak. kurang otomotif nih. Oh gitu. Iya, terus gitu. Dia Geely 2009 ke bawah ya, Mas. Yang khusus M Grand. Oke. Terus ini ada apa namanya? Grillnya chrome, atas bawah, yang ini di cup, terus yang ini di apa namanya di bumper depan. Terus grillnya ini dari plastik ini dia kayak apa ya? Kayak sarang tawon gitu, cuman dia jarang-jarang lah dan dia kecil-kecil. Ada yang kecil, ada yang panjang gini. Terus ya bumpernya semua standar. Di bawahnya ada bumpernya ada hitam nih, apa namanya? Lipsnya hitam. Terus bawaannya ya, jadi dia nggak ada catnya ya sama sekali, jadi raw nih. Saya suka sih, termasuk suka sih. Terus ada towingnya, cantolannya, terus dia termasuk komplit, jadi udah ada fog lamp, terus lampunya speknya juga udah proyektor. Yang lain-lain ya inilah ada bohlam-bohlamnya dikit lah, kayak lampu sen, terus lampu kota gitu. Nah, untuk bagian depannya sih minim ya, kalau saya sih sukanya looknya minim. Kita lanjut ke ini, ke belakang. Terus kecerutan di sini teman-teman ya. Jadi setiap kecerutan itu ada 2, jadi ada 4 total lubang. Terus wipernya di sini. Ya, ini berapa ya? 60 sampai 65 cm sih mungkin. Besar ya. Tapi yang sana yang sebelah kiri lebih kecil, mungkin sekitar 50-an cm panjangnya. Dumpu Gitu. dong. Yes, betul sekali Mas, dumpu. Terus ada apa lagi nih? Nah, kita ke ini ya. Oh, sini teman-teman. Nah, ini yang desain yang apa, Mas? Kalau menurutku agresif ya. Jadi ini velg bawaan, ini ada logonya Geely. Terus palang 5, palang 1 2 3 4 5, palang 6 terus 5. Boltnya ada 5. Dia speknya ring 16 nih. Pakai Campiro Eco 195 60 ring 16. Speknya itu. Jadi kayaknya masih bawaannya. Terus sisanya nggak ada apa-apa ya. Masih ori-ori semua. Kita lanjut yuk ke belakang. Oh ya, ini udah di remnya tuh depan cakram, terus udah ada ABS-nya. Gitu. Nah, lanjut ke belakang. Di sini ada repeater ini ya, lampu sen ya. Buat lampu sen. Lampu sen. Namun dia masih kretek alias belum otomatis. Nggak elektrik ya? Nggak elektrik. Gitu. Terus ada talang air M Grand sepertinya orinya. Terus di sini ada handle pintunya udah seperti ini nih, ada aksen chrome-nya ya. Ini kalau kotor nyusahin nih. Pintunya lumayan antep teman-teman, kayak mobil Eropa. Kedap ya? Kedap lumayan. Sini juga sama. Terus pinggirannya tuh polos gitu loh. Jadi nggak ada aksen yang neko-neko, polos. Cuman ada grillnya ini doang. Grill apa? Handle pintunya ada aksen chrome-nya. Terus sudah nggak ada apa-apa lagi. Belakang juga sudah cakram dengan spek ban yang sama. Berarti cakram depan belakang ya? Depan belakang. Mantap nih. Terus kita lanjut ke bagian yang saya suka banget dari sebuah hatchback adalah ya hatchbacknya ya, belakang ya. Belakang. Jadi di belakang ini ada stiker ini. Stiker sejuta umat. Wah, ini stiker bapak ibu sayang anak, sayang keluarga. Nah, biasanya kayak gini nih. Bapak sayang anak, bapak sayang istri, selalu ada stiker ini. Oke, lanjut ke antenanya. Dia antenanya masih kayak gini ya teman-teman nih. Oriannya. Tapi itu bukan sirip hiu ya? Bukan, ini sirip ikan teri Mas. Oh. Sirip ikan teri. Nah, terus di sini kan ada stop lampnya nih, terus ada kecerutannya nih di sini kan.
biasanya kalau misalkan ini seri yang, oh iya teman saya lupa, ini seri yang manual 1800 cc manual 5 percepatan. Nah untuk dia Geely di Indonesia tuh sempat nurunin berapa varian, saya kurang paham, nanti kita searching bareng-bareng, nanti kita lampirkan ya. Nah untuk yang seri ini tuh nggak ada spoiler itu mas, bawaannya duck lip atau spoiler nggak ada, jadi kelihatan gundul gitu loh. Harusnya kalau misalnya ada dikit gini ya, itu seperti Ford Fiesta atau Ford Focus. Terlihat lebih racing ya. Iya, racing-racing tipis-tipis lah. Tapi ini nggak ada, tapi oke lah. Nah ini kaca belakangnya udah ada defogger, nih. Terus wiper belakang. Terus ada emblem Geely nih, yang geli-geli ini. Terus ada logo Geely tapi dia 3D dia nongol. Bagus sih warnanya chrome merah sama hitam. Terus ada M Grand 7 nih. Logonya bagus ya. Nah terus ini ada list lagi chrome nih, list chrome, plat nomor, ada sensor apa, kamera mundur. Bukan mas, itu video-video yang kemarin-kemarin itu. Nah ini kamera mundur teman-teman ya. Jadi terus ada sensor mundurnya, sensor mundur, cuman kayaknya nggak works ya, karena tadi saya nyoba mundur nggak ini, mepet tuh nggak bunyi. Terus ini ada lampu Mata kucing itu ya, lampu mata kucing. Nah di bawahnya lagi ada cladding yang sama kayak tadi, warnanya hitam gini. Jadi kalau emang ini kotor tuh dibersihinnya tuh nggak, susah. Iya nggak masalah gitu mas. Jadi karena kan di bawah ini yang paling kotor nih, kalau kita bersihin tuh dia nggak kinclong kayak yang atas, jadi oke lah, aman aja dan nggak kelihatan. Mufflernya di sebelah sana tuh. Nah tuh, ini agak pecah ya teman-teman ya, wajar lah, mungkin memang mobil perjuangan sih. Terus nanti kita buka si pintu belakang, tapi kita review interior dulu. Karena apa? Karena ketika kita unlock si mobilnya ini, kita harus either pakai kunci dicolokin di sini secara manual atau ada tombolnya. Jadi walaupun kuncinya kondisi terbuka, unlock dia nggak bisa. Gitu. Agak ribet ya, tapi ya emang kayak gitu. Oke. Permisi teman-teman. Kuncinya kayak gini, nih berat banget, ada dua. Yang satu untuk nyalain untuk mobilnya, terus yang satu buat remote, memang terpisah gitu. Terus ya kuncinya udah seperti ini. Dan ini tipis ya, jadi hati-hati kalau patah. Asik, kayak kuliner mas. Nah, ini kayak gini. Sebelumnya kita ngomongin ini dulu ya. Kita taruh dulu, kita ngomongin ini. Di nuansanya tuh warnanya hitam sama chrome. Terus di sini ada twitternya di sini sebelah daun pintu. Terus handle pintunya warnanya bronze gini, seperti dari plastik ya. Terus ini ada kulit-kulitan bawaannya nih. Terus di sini ada tombol-tombol per jendelaan duniawi. Nah, ini handle-nya, di bawah ada bottle holder sama speakernya. Warnanya atas tuh hitam keabu-abuan gitu ya. Terus yang bawah krem, dan itu senada semua dari depan sampai belakang. Buat di bagian pengemudinya, ini kebetulan dilapisin ya, pelapisnya ini. Tapi ini ada tombol-tombol, ini ada klaksonnya. Nah, kayak gitu, ada airbagnya. Di sini ada channelnya, modenya, di sini ada volumenya, mood, pokoknya entertainment ya. Nah, karena Geely ini mobil Cina juga, di sebelah kanan ini saklar lampu sama lampu sen kiri kanan. Kalau di sebelah kiri ini wiper, dan cukup komplit karena ada intermittent, sama yang kanan ini lampunya ada autonya nih teman-teman. Jadi bisa mode auto gitu. Mantap lah, simple juga. Terus speedometernya simple tapi dia sudah lumayan canggih. Jadi kayak gini nih. Nah, jadi ada trip sini teman-teman ya. Ada reset, terus habis itu di mana lagi ya? Nah, di sini tuh bagian kanan. Di bagian kanan tuh ada lampu leveling, ada security, ada nih tempat buat buka bagasi belakang. Tempat buat pintu belakang tuh di sini tombolnya. Sama leveling kecerahan si speedometernya di sebelah sini di kanan semua, sama ada kantong. Terus buat setirnya dia baru tilt aja ya, jadi belum teleskopik, tapi udah lebih dari cukup sih menurutku. Oke, let's go. Di sini, nah di sini ada cermin sama lampunya, lumayan kan, komplit sama penjepit kartu nih. Nah kita lanjut ke area tengah. Di area tengah tuh ada spion yang masih manual. Terus ini ada
Kita tunjukin ya teman-teman ya. Di sini tuh ada MID, ada jamnya, terus ada jili ya, kayaknya bawaan ya, biar keset, biar nggak ini. Tapi kenapa itu biru ya logonya? Yang mana mas? Ini? Itu mungkin logo yang tidak konsisten mas dari desainernya Geely mungkin ya. Gitu. Nah terus di sini tuh ada tombol hazard teman-teman ya, sama lubang-lubang AC yang masih solid ya, masih enak gitu digerak-gerakin. Head unitnya sih udah ganti ya, Sansui ya. Head unit China nih, head unit dari Cina, 9 inci kalau nggak salah nih. Terus ini ada panel AC-nya ya, ada on off-nya, ada dinginnya, segala macam pengaturannya komplit. Ada power outlet, ada dummy, terus ada SCS itu apa, saya nggak ngerti ya. Escape, dia buat Which pintu keluar. nanti kita cari tahu. Lo ada lagi di sini, ini buat nyalain rokok teman-teman, sama ini buat asbaknya, mobil zaman dulu ya. Ini manual seperti ini, shift knob-nya. Terus ini bleedru ya, udah kemakan usia juga, ini harusnya diganti tapi ya oke lah. Ini kayak gini. Ini ada dummy juga, mungkin di sananya ada fitur juga. Terus ini ada kayak gini, ini ada lubang bottle holder, handremnya. Terus ini buat naruh duit-duit ya. Ada 2 level nih. Ini dalam kayak gini. Buat joknya sendiri, surprisingly menurutku nyaman sekali karena dia tuh mensupport sekali loh. Nah, terus yang terpenting adalah jok yang sebelah driver udah elektrik, alias asik gitu. Kayak kita santai, bisa naik turun, bisa landai. Tapi ada satu kelemahannya itu, Apa tuh mas? kalau yang landai begitu lama. Nah, kalau dari belakang itu ada maling terus nyekek, itu kan ada meme-nya kan. Waduh. Itu nggak bisa itu. Itu referensinya film horor ya, Pak? Warkop DKI atau menculikan tuh, Mas. Nah, semuanya pengaturan ini elektrik joknya, tapi spionnya masih keretak, terus tapi cerminnya sudah otomatis. Sisanya sih mungkin ini ya. Nah, seperti ini. Maaf ya. Maaf Mas kameramen. Nah, ini jadi pengaturannya. Nah, dia cerminnya udah otomatis, tapi Gimana? ya nih, cerminnya udah otomatis. Oke. Ya, namun misi Pak, set, oke. Nah, itu aja. Nah, semua gini Mas. Set, misi Pak, set, asik. Nah, gitu. Cerminnya seperti ini Mas. Jadi bisa diatur secara otomatis dari dalam gitu. Terus ini all auto nih emang iya ya? Enggak sih. Nah seperti ini nih. Nah kayak terlalu mainan ini nih, terlalu mainan kaca mas. Oke. Fokus. Ada yang mantap jiwa sekali untuk orang, untuk ngomong cilik ya, kalau lagi pengen beli mobil pertama kali ya, ini fitur yang andalan sekali ya. Fiturnya adalah sponsor. Nah, jangan lengah mas. Masnya lengah. Betul nih. Sekali. Nah, ini GoFresh permen tipis. GoFresh sponsor dari kami. Penyegar nafas. Kita bawa penyegar yang mulut. Xylitol ya. Lah ini mas Xylitol semua. Ini yang strawberry sama yang anggur teman-teman. Nanti akan ada varian baru untuk Genji, untuk kita semua. Stay tune aja, stay tune. Stay tune. Oke. Nah ini seperti ini. Ini orangnya juga konsumen juga nih yang punya, alias teman saya sendiri. Nah, tahu nggak apa yang menarik sekali di mobil Geely ini adalah gini aja. Asik. Nah, asik. Gitu, nah ini moonroof atau sunroof. Moonroof atau sunroof? Kita cari tahu ya. Wow. Wah ini terlalu AK47 mas. Sini. Nah gitu. Wait. Wih, ya udah gini aja. Saya takut saya.
Gimana sih? Aduh, nyusahin deh. Oke, kita lanjut ke yang pertama, Mas. Kita lanjut ke row yang kedua ya. Nanti kita panggilin tukang deh. Yuk. Adik dia. Oke, kita masuk ke row kedua ya. Wait, mantap. Kalau di row kedua ini lega, Mas. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah naik sebelumnya. Gitu. Ini lega banget nih. Ini posisi nyetir saya sih. Ini masih lega banget, banget. Terus nggak ada macam-macam ya. Cuma ini ada logo M Grand di sini. Di semua ini ya, pintu masuk. Ini ya? Yes, betul sekali. Plastiknya belum dikelupas ya, belum dikeletek ya. Nah, kalau di sini sih belum ya. Sebelah kanan belakang ini belum. Yang lain udah kayaknya. Nah, kayak mobil-mobil mahal Mas, kayak Cadillac beneran. Terus kita lanjut ke jok kedua. Jok kedua ini menurutku enak banget dan dia lumayan landai. Jadi kalau orang tua duduk tuh posisinya enak kalau untuk jarak jauh, walaupun jarak dekat juga enak. Terus ada pegangannya kiri kanan. Terus memanjakan penumpang lumayan. Ini lampu bacanya tapi di tengah ya, jadi agak aneh. Nah, terus nggak ada apa-apa lagi, nggak ada kisi AC yang nembus ke belakang, nggak ada kisi AC yang langsung ya maksudnya. Jadi kisi AC fokus ke depan doang. Terus ada ini nih. Ya ini paling untuk terkesan yang ngerokok ya, ini memfasilitasi perokok nih gitu sih. Tapi oh ya, nah ini ada 2 cup holder sama buat nyantai gini itu. Terus ini ada logonya Mas nih, ini ada logonya Isofix. Jadi Isofix itu untuk car seat untuk balita. Kalau udah punya balita, jadi ada besinya cantolan 2 sama di belakang untuk kursi buat balita. Terus ada satu lagi, ini ada child lock. Child lock itu tapi dia manual nih teman-teman. Nah, jadi dia manual pakai kunci, diaktifkan dulu agar misalkan anak-anak yang duduk di belakang sini nggak bisa buka pintu sembarangan gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi secara security ya, secara keamanan nih udah bagus banget nih. Space dengkul wes banyak Mas. Ini 10 cm lebih kali. Iya. Ya, ini 1 meter. Enggak, ini 10 sampai 15 lah ya. Lumayan banyak. Bisa selonjoran, bisa apa. Cuma di tengahnya ada gundukan ya, wajar lah. 1 meter itu Damri Mas. Oh, Damri ya. Betul Damri sih. Ini kan ada 4 nih, ada leveling lampu, ada leveling kecerahan. Terus ada immobilizer ya, kalau nggak salah. Terus ini ada nih tombol yang nomor 2 dari kiri. Kita pencet aja nih. Nah, udah dengar suara klek. Terus ya udah. Kita ke belakang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Masih ada traynya nih. Masih bersih juga. Lumayan ya untuk naruh-naruh. Ini barangnya banyak banget. Oh, kita kan jadi nggak bisa ngelihat ini ya, bawahnya ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu ada itu kayaknya nih. Habis diganti nih suspensi depan nih. Suspensi depan, terus apa ini ya? Busing-busing ya. Ada kegap. Busing-busing. Kayaknya mobil ini cukup diurus juga sih. Cukup. Belakangnya udah sampai ini ya, ada salonnya. Wih, iya betul ada juga ya. Speakernya belakang. Speakernya ada berapa? Ada 6 ya. Speaker 6, Twitternya 2 depan. Oh, mantap juga ini. Oke, saya baru tahu. Sama yang bawah nih buat kunci-kunci. Kunci-kunci sama ban serep. Iya. Ban serep, betul. Masukin galon berapa? Wih, galon ya. Galon sih menurut pengalaman saya 1, 2, 3, 4 bisa sih Mas. Tapi galon yang kecil-kecil. Nah, kalau yang gede-gede itu 3 mungkin ya. 3 dijejerin gitu. Tidur gitu ya, 1, 2, 3 udah. Lagian ngapain mikirin galon ini? Karena measurement kita galon Mas. Boleh koper, kita galon Mas. Kita membumi. Gitu. Jadi kalau yang lain kan, kalau yang video-video otomotif yang beneran tuh kan koper. Apa, kita galon gitu. Karena realisasinya orang Indonesia ya buat beli galon. Terus ini ada handle-nya nih, 2 nih. Kiri kanan. Jadi nggak perlu dari atas ini, bisa dari kita pegang nih. Di sini nggak ada apa-apa ya? Ini buat kaum saya Mas yang
Oh, kaum ningrat ya? Betul ya? Itu apa itu? Ini nggak perlu tahu mas, nggak usah ini. Oke, gitu. Terus kurang apa lagi nih? Kita kurang ngomongin Mesin. Saya nggak ngerti lagi apa tentang mesin, tapi kita let's go ya, kita buka ya. Mesinnya Buka di mana dibuka nih? dari bawah sini. Nah, sini. Oke. Let's go. Ini ya. Jadi yang saya tahu dia 1800 cc. Nah, jadi atasnya ini udah ada peredamnya, catnya udah sewarna bodi juga. Terus ya kayak gini, mesinnya gede ya, 1800 cc, non turbo. Terus apa namanya? Dia yang saya notice tuh extra fan-nya 2. Jadi di sini tuh ada 2 extra fan, tapi nah nih biasanya kan 1 nih mas gede, nah dia ada 2 nih di sini. Nah, jadi emang untuk make sure mesinnya nggak overheat kali ya. Saya nggak ngerti yang gitu-gitu mas, ya, takut ini gitu. Terus dia masih pakai coolant ya, maksudnya bukan pakai air putih. Biasanya pakai air putih tuh apa segala macam, ini pakai coolant. Terus yang kiri kanan tuh support shock segala macam ya, terlihat masih belum retak-retak ya, masih aman lah kalau begitu. 1800 cc kalau konsumsi BBM sih mungkin mirip-mirip sama mobil saya ya, 1600. Kalau infonya orang ini pakainya RON 92, saya nggak tahu swasta atau BUMN, tapi konsumsi dalkot di 110, 111 itu udah bagus banget kalau kaki-kakinya sehat. Terus luar kota di 115, 1:15. Itu pun katanya kalau memakai konsumsi BBM sesuai dengan buku panduan gitu. Teman-teman semuanya, kita akan test drive kecil-kecilan ya. Tapi sebelum itu kita tap in dulu, asik tap in. Nah, jadi biar ya walaupun video saya terlalu iklan, tapi ya biar enak nih ngobrolnya, biar sponsornya enak. Kita coba Biar ini ya. seger. Biar segar. Geely M Grand 7 manual ya, 1800 cc. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikan awalnya gimana nih? Wait mas, baru belok mas, belum tarikan ini. Ya tapi kan udah ngegas. Oke. Gasnya gimana? Ini sih 1800 cc ya, jadi biasanya kan saya pakai 1600, ini 1800, jadi langsung berasa sekali powernya. Terus tadi kan udah nyoba dikit-dikit. Nah ini gasnya, terus koplingnya juga nggak keras, terus handlingnya mantap. Saya suka sih, saya suka karena apa ya? Karena dia in between enteng dan berat ya, jadi nggak, dia dibilang berat juga nggak, enteng juga nggak begitu. Nah terus yang ternotis oleh saya visibilitasnya itu di row yang pertama ini mas, kayak terasa agak pendek gitu, kayak terasa mengingatkan saya sama Suzuki Baleno hatchback yang baru, jadi mirip seperti ini feelnya. Tapi kalau duduk di row kedua di belakang itu lega, rasanya itu lega banget, puas banget. Kalau duduk di depan sih gini gitu. Kita coba belok-belok ya. Kalau di belakang gimana? Lega. Saya segini, masih ada. Oke. Ini juga masih ada nih. Serius. Ini mas. Asik. Nah gitu dong, lightingnya nambah nih. Tapi nggak perlu dibuka ya mas, ini Nggak perlu, ntar terjadi lagi yang tadi. lagi AK47 mas, terlalu kampanye kalau dibuka. Nah oke, kita lanjut ya. Suspensinya itu ngingetin saya, kesan pertamanya itu kayak Suzuki SX4 yang Gen 1, yang S-Cross SX4 itu. Oh. Jadi dia X-over, jadi nggak begitu anteng. Saya agak nimble tuh agak bumpy lah ya, agak bumpy gitu, tapi masih nyaman, masih tolerable, masih enak. Tadi kan saya ngintip nih bahwa suspensinya tuh pakai suspensi yang simpel juga, pakai Mike Persen strut depan, sama belakang itu torsion beam, yang dimana itu suspensi paling simpel kan, jadi harusnya maintenance-nya mudah dan usianya suspensi itu panjang. Oke. Tuh. Tapi karena
walaupun suspensinya simpel tapi feel-nya tuh masih enak aja. Ini enak. Joknya juga menyumbang ini sih, menyumbang kenyamanan berkendara juga. Ini joknya enak banget. Jok yang elektrik tadi ya? Yang elektrik seat, cuman belum ada memory seatnya, jadi kita geser-geser sendiri lagi. Nah, ini radius putarnya enak nih. Ya nggak boleh serakah mas, masih mobil murah ini. Iya, 70 jutaan ya? Iya. 70 sampai 80 juta ya, dengan kondisi yang Mau memory seat. Ini kanan, sorry. Ya ini bisa saya memoriin sendiri mas di sini. Diingatan. Iya. Spion juga cukup besar, cukup lah ya, pokoknya nggak terlalu besar sekali. Walaupun dikeretek ya. Ya betul, tapi nggak apa-apa kalau emang nggak pernah lewat gang kecil mah spion retract nggak begitu dibutuhkan. Gitu. Nah mungkin yang mengganggu nih satu mas menurut saya. Apa tuh? Jadi kan karena ini manual ya. Nah dia itu tidak ada footrest-nya, walaupun bisa untuk ini ya. bukan mas, ini Footrest. mas. Ini Ya, armrest mas. Kira ini Kaki kaki. ini mas, ini gini. Kira ini di kaki. Bukan. Sopan. Bukan gini ya mas, ya bukan. Nah jadi di bagian kiri mentok si kopling itu tuh biasanya ada footrest-nya. Jadi misalkan kita lagi kondisi misalkan jalan lurus sepi gitu kan, kaki kita bisa istirahat. Nah, ini tuh ada, tapi seperti bukan didesain untuk beneran untuk istirahatnya kaki. Satu, yang kedua, tonjolan yang seperti footrest itu mengganggu kalau lagi pakai sepatu sama lagi ngopling. Jadi sepatunya saya itu nyangkut di situ, nyangkut di footrestnya itu agak ganggu sih. Walaupun masalah kebiasaan doang ya, tapi di momen-momen tertentu kalau misalkan sepatunya atau kakinya size-nya besar tuh, ya lumayan mengganggu. Saya nggak pernah pakai sandal. Maksudnya nyoba mobil ini baru pakai sepatu doang, tapi ya jadi posisi kaki itu harus lurus banget ya. Jadi nggak boleh agak miring-miring gitu. Oh ya, satu, ini filter AC kabin juga sudah ada. Jadi di bagian sini mas, ini kan laci nih. Nah kita di dalamnya lagi itu seperti mobil-mobil Jepang. Wih, ada lampunya. Ada lampunya. Itu ada filternya ya, Ada filter udaranya ya. Ya ada nosingnya. Jadi mungkin kalau orang yang nggak itu nggak diganti, nggak diganti atau emang belum ada. Jadi harus wajib diganti lah. Gitu ceritanya. Oke. Karena itu yang salah satu yang bikin AC evaporator ini ya cepat rusak dan AC nggak dingin seperti mobil saya. Berarti ini rekomen untuk mobil harian, tapi di luar mikirin bensin sama perawatan. Sama perawatan ya. Perawatan nggak begitu ribet asal memang bisa ngulik atau nyari spare part sendiri atau punya orang kepercayaan. Udah itu aja. Masalah masa-masanya kayaknya nggak begitu sulit ya. Dan ini mobil China tahun segitu yang build quality-nya nggak jelek, sama sekali nggak jelek, bagus beneran bagus. Cuman ya ada beberapa yang aneh aja kayak buka bagasi harus lewat tombol gitu aja sih. Itu minor, jadi cuman kecil lah, jadi nggak ini ya teman-teman ya, nggak begitu mengganggu lah. Pajaknya tau nggak ini? Ya elah, berapa? Tahu lagi. Nanti saya cantumin lagi. Pokoknya kita semua cantumin. Di sini. Betul. Ya. Gue videografernya, gue editornya ngerepotin diri sendiri. Ya, karena emang biar ini. Biar pure. Nanti yang tidak tercantumkan saya ngomong sekarang nanti dicantumin. Nggak usah ngerepotin mas. Jambunya mantap. Oke. Nah, kita tes ya. Kita tes di jalan raya ya. Itu buat manuver enak nih, kiri kanan. Berarti buat balap bisa. Balap gitu. Balap bisa, namun jangan ya, dia harus. Yeah. 1800 cc ya, kenceng. Motor masih masuk sih, bukan motornya suaranya. Terus handlingnya juga cakep nih, nggak begitu limbah. Tenaganya dapet banget ya. Closing. Oke, nah teman-teman gitu aja review kecil-kecilan Geely M Grand hatchback 1800 cc manual. Jadi rasanya gimana? Apakah cocok buat mobil harian? Menurut saya sih cocok. Namun bukan mobil pertama ya. Tapi kalaupun memang terpaksa dan sangat ingin meminang mobil ini, saya rasa nggak masalah karena ini satu manual, yang kedua suspensi apa segala macam nggak begitu ribet gitu. Terus
komplit ya, fitur-fiturnya lumayan, dan harga di 60 sampai 80 juta ya, 60 juta up lah gitu. Jadi modelnya juga kece, bagus menurut saya sendiri, jadi oke lah gitu. Tapi kalau misalkan ragu ya jangan. Kesimpulannya ini untuk mobil harian selama mengindahkan semuanya yang menyulitkan ini oke sih. Sangat spesius, sangat enak untuk dikendarai, sangat nyaman gitu. Jadi begitulah review kita kali ini Geely Emgrand. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dan salah-salah kata ya. Sampai ketemu di